Hai semua, perkenalkan nama saya Ananda Sri Mentari Borulubis dengan NIM 2306112134. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas B. Video ini saya buat untuk melengkapi pengumpulan tugas praktikum kimia dasar dengan materi percobaan titrasi asam basa atau volumetri. Apa sih titrasi asam basa itu? Titrasi asam basa adalah metode penentuan konsentrasi larutan asam atau larutan basa dengan menggunakan larutan standar yang diketahui konsentrasinya. Metode ini sangat penting dalam analisis kimia. Titrasi asam basa juga memiliki arti sebagai proses kimia untuk menentukan konsentrasi asam atau basa dengan menggunakan suatu zat yang diketahui konsentrasinya. Tujuannya adalah untuk menemukan titik di mana konsentrasi asam dan basa sama, yang biasa disebut titik ekivalen. Apa aja sih alat dan bahan untuk pembuatan titrasi asam basa? Pertama ada labu Erlenmeyer. Labu ini digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi. Kedua, ada pipet volume. Pipet ini berguna untuk mengukur larutan yang akan dititrasi. Ketiga, ada buret, digunakan untuk penambahan larutan standar secara perlahan dalam tahap titrasi. Keempat, ada indikator, yaitu yang mengubah warna larutan saat mencapai titik ekivalen. Langkah-langkah titrasi asam basa. Pertama, siapkan larutan dengan mengukur volume larutan yang akan dititrasi dengan menggunakan pipet volume. Kedua, persiapkan larutan standar misalnya NaOH dengan konsentrasi yang diketahui. Ketiga, tambahkan indikator ke dalam larutan, contohnya indikator phenolphthalein. Keempat, teteskan larutan standar sambil memantau perubahan warna menuju titik ekivalen. Lalu, catat hasil pengamatan tentang titrasi asam basa dengan menggunakan NaOH standar. Bagaimana sih cara perhitungan hasil titrasi asam basa? Hasil titrasi asam basa dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, di mana V1 adalah volume larutan standar yang digunakan, N1 adalah normalitas larutan standar, V2 volume larutan yang akan dititrasi, dan N2 adalah normalitas larutan yang akan dititrasi. Ada 3 kesalahan umum pada titrasi asam basa. Yang pertama, titik akhir tidak jelas. Yang kedua, kurangnya akurasi pengukuran. Dan yang ketiga, pengaruh udara terhadap ekivalen. Berikut contoh penggunaan titrasi asam basa. Titrasi asam basa dapat digunakan untuk menentukan kadar asam sitrat dalam minuman soda dengan menggunakan larutan standar basa yang diketahui konsentrasinya. Kita dapat menetapkan titik ekivalen dan dengan demikian menghitung kadar asam sitrat dalam minuman tersebut. Kesimpulan, titrasi asam basa adalah metode penentuan konsentrasi larutan asam atau larutan basa dengan menggunakan larutan standar. Persiapan larutan dan penggunaan alat yang benar sangat penting dalam titrasi asam basa untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kesalahan umum seperti kurangnya akurasi pengukuran dan pengaruh udara harus dihindari untuk mendapatkan hasil titrasi yang tepat. Berikut akan ditampilkan video animasi sebagai penutup dan juga sebagai penjelasan dan bukti konkret tentang titrasi asam basa. Terima kasih.